Memang sudah 2 tahun ini ya, terasa kita mengalami pandemi yang menyerang ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia ya. Kita semua mengalami perubahan yang luar biasa dari berbagai segi kehidupan. Tantangan yang kita hadapi tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga sektor bisnis, distribusi, dan perilaku yang mengalami perubahan besar dalam waktu yang sangat singkat. Kita sempat melihat secerca harapan ketika kurva mulai melandai di awal tahun 2021, kondisi mulai membaik dan angka penyebaran yang semakin kecil. Namun di tengah tahun 2021 ini kita dihempaskan lagi dengan COVID varian Delta yang dampaknya jauh lebih besar daripada varian sebelumnya. Bagaimana sikap kita menghadapi perubahan dahsyat ini? Menyerah, tidak berbuat apa-apa, atau mau cepat berubah, cepat beradaptasi, dan bekerja lebih keras dan smart? Semua tentu kembali kepada diri kita dan perusahaan kita masing-masing dalam menghadapi perubahan yang dahsyat ini. Bayangkan, apa yang terjadi apabila sebuah perusahaan tidak agile dan beradaptasi pada kondisi yang benar-benar tidak bisa diprediksi ini. Ya, dengan kondisi yang serba tidak pasti ini, bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepatlah yang akan memenangkan persaingan. Jadi kami ini bersyukur ya, beberapa bisnis usaha kami tetap bertumbuh di masa pandemi. Laba bersih kami juga naik double digit. Memang ini sebuah pencapaian yang sangat kami syukuri ya di kondisi yang seperti ini. Namun tidak dapat dipungkiri ada bisnis usaha kami yang terpuruk seperti hotel dan bisnis fashion di mall ya. Jadi menurut saya kunci keberhasilan kami melewati masa pandemi ini adalah segera menyusun strategi yang tepat atas perubahan-perubahan yang terjadi baik di internal maupun eksternal. Kami berupaya menyesuaikan SWOT analisa masing-masing bisnis kami, bagaimana strategi yang paling cocok untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat ini. Kami juga tidak henti-hentinya berinovasi dari segala aspek usaha. Inovasi-inovasi inilah yang menjaga kedekatan kami dengan pelanggan dan menjaga agar produk, jasa yang kami tawarkan tetap bisa nomor satu di mindset pelanggan. Beberapa langkah strategis dan inovatif yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kami antara lain ya, Tanobel dengan brand Cleo kami mengadakan program usaha Cleo Rumah Sehat. Saat pandemi dimulai pada tahun 2020, kami melihat begitu banyak orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber mata pencaharian ya. Untuk itu kami memberikan kesempatan bagi keluarga yang membutuhkan penghasilan tambahan untuk menjadi agen Cleo di wilayah-wilayah perumahan. Kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada para CRS agar bisa menjalankan bisnis dengan mendapatkan keuntungan yang bagus ya. Saat ini Cleo Rumah Sehat telah tersebar di ribuan perumahan Indonesia, memberikan kesempatan kerja sekaligus kemudahan bagi rumah tangga di seluruh Indonesia untuk memperoleh produk air minum Cleo yang murni dan berkualitas. Setahun ini Cleo juga mempunyai strategi ekspansi yang sangat agresif dengan membuka 80 cabang distribusi baru dari asalnya 120 menjadi 200, didukung dengan 200 truk armada baru juga. Kami juga aktif memasarkan Cleo Oksigen 100 ppm yang sudah terbukti dapat meningkatkan saturasi oksigen dengan cepat. Sehingga pada semester pertama tahun 2021, Cleo mencatatkan kenaikan laba bersih 42% dibandingkan dengan sebelum pandemi. Kami juga mengembangkan inovasi di Avian Brand. Di masa pandemi tahun 2020, kami start membangun Avian Innovation Center, laboratorium riset dan development cat yang terbesar di Asia Tenggara dengan teknologi yang sangat canggih,
bangunan 5 lantai seluas 5.000 meter persegi dengan nilai investasi sekitar 100 miliar. Pendirian AIC ini merupakan wujud langkah Avian Brand untuk selalu menjadi yang terdepan sebagai pioner untuk produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan konsumen, sehingga bisnis kami dapat terus bertumbuh double digit secara konsisten meskipun di masa pandemi ini. Avian Innovation Center ini juga memiliki fungsi edukasi. Di lantai paling atas terdapat Avian World, yaitu museum cat pertama di dunia yang kami persembahkan untuk founder Avian, yaitu Bapak Sutikno Tanoko tercinta ya. Di Avian World, pengunjung dapat mempelajari sejarah Avian, produk-produk inovasi yang beberapa telah mendapatkan paten ya. Avian Brand dalam masa pandemi ini juga terus berekspansi, membuka distribusi baru, perluasan kapasitas pabrik, dan perluasan gudang, serta saat ini merencanakan pembangunan pabrik cat yang serba otomatis dan terbesar di Asia Tenggara, ya, sehingga value perusahaan dapat terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan yang luar biasa, dan ini adalah benefit bagi seluruh stakeholder ya. Di Sekawan Kosmetik, kami juga mengeluarkan produk-produk kosmetik yang berkualitas ya. Pada masa pandemi, kami segera mengeluarkan produk Holy Hand Sanitizer, Holy Hand Soap, dan produk-produk sanitasi untuk keluarga di Indonesia dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik, serta aktif melakukan kegiatan marketing dan penjualan secara online. Bisnis kami yang terdampak, yaitu Fasa Hotel, mengalami penurunan yang sangat drastis karena PSBB dan sekarang PPKM. Namun, kami tetap gigih mencari peluang usaha dengan menjual F&B melalui paket-paket yang menarik dan higienis secara online, bisa abomen ya. Fasa juga menyediakan paket khusus bagi keluarga yang ingin staycation di hotel bintang 5 dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga memanfaatkan pandemi ini melakukan renovasi dan perluasan pada hotel-hotel kami, serta saat ini juga merencanakan pembangunan hotel baru Fasa Villa Resort Ubud di Bali. Di bisnis retail fashion di mall, seperti produk kami Mensun dan Minimal, juga kena PSBB dan PPKM ya, sehingga mengalami penurunan drastis. Nah, adaptasi yang kami lakukan adalah memproduksi produk yang tinggi demand-nya, yaitu masker kain ya. Kami juga mendorong penjualan secara online di berbagai marketplace dan juga segera berinovasi mendirikan beberapa gerai sale zone di rest area, dan ini sangat disukai oleh banyak pengunjung ya, karena outlet dengan berbasis diskon yang menarik hingga 40% ya. Dan kami tidak hanya menjual produk kami Mensun, Minimal, MOC ya, tapi kami juga menjual brand-brand terkenal lainnya seperti Adidas, Nike, Puma, dan juga brand-brand yang terkenal lainnya. Dan tentunya gebrakan penambahan outlet-outlet ini menambah omset penjualan serta membantu perbaikan performance Mensun ya. Bahkan ini nantinya bisa membentuk segmen pasar yang baru. Nah, dari apa yang sudah kami lalui dalam 2 tahun selama pandemi ini, sangat penting memiliki mindset positif sehingga kita dapat melihat begitu banyak peluang-peluang bisnis yang masih bisa dikembangkan, terutama di bidang yang berbasis digital, online, teknologi, distribusi logistik, dan kesehatannya. Saya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah mengeluarkan Omnibus Law ya, di mana dari sisi PPh 25 tahun depan juga turun menjadi 20%, juga pajak dividen dihilangkan, kemudahan dari perizinan, dan juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang ke depan dapat meningkatkan investasi semakin menarik,
Dan tentunya ini juga akan mendorong para pekerja untuk bekerja semakin produktif, ya, sehingga perusahaan dapat bersaing di mancanegara. Mengenai perang harga yang terjadi selama pandemi, sesungguhnya sebelum ataupun sesudah pandemi selalu terjadi, dan ini adalah jalan pintas untuk survive, ya. Dan biasanya tidak akan bertahan lama dan justru berbahaya. Perang harga berarti menekan margin karena tidak mudah, ya, untuk menekan biaya produksi. Namun, sebaiknya kita berpikir dengan lebih cerdik, lebih strategik, bagaimana produk dan jasa kita ini bisa memberikan value-value yang lebih berharga, lebih menguntungkan bagi pelanggan kita. Jadi melebihi apa yang ditawarkan oleh kompetitor, sehingga kita dapat bertumbuh bersama secara sehat, ya. Dengan adanya bantuan teknologi dalam penjualan, ya, seperti melalui website, ya, dan juga marketplace, pastinya juga memberikan dampak yang positif terhadap penjualan di bisnis usaha kami. Jadi selama pandemi ini, seluruh lini bisnis usaha kami bekerja sangat keras dan smart, bahkan lebih keras dari sebelum pandemi. Ini adalah upaya double effort dengan tujuan supaya terus-menerus bisa menciptakan inovasi dan juga gebrakan-gebrakan produk baru untuk menunjang pertumbuhan perusahaan. Jadi selama pandemi, kami juga memiliki ruang aktivitas yang terbatas. Untuk itu, kami melakukan kegiatan WFH secara bergantian untuk menjaga keamanan dan kesehatan karyawan-karyawan kami. Dan secara rutin, kami juga melakukan tes COVID secara berkala dan mengupayakan vaksinasi bagi karyawan-karyawan bisnis usaha di bawah Tankop. Walaupun WFH, namun bisnis tetap terkoordinasi dan kinerja tetap terkontrol dengan menggunakan aplikasi internet software untuk mengetahui task pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan, ya, sesuai dengan action plan dan business plan yang mesti dikerjakan. Dan ini dipantau oleh head masing-masing divisi yang kemudian dievaluasi untuk memastikan performa tim sudah sesuai dengan business plan. Perubahan positif yang luar biasa juga terjadi karena ada teknologi seperti Zoom, Google Meet, ya, yang memungkinkan kita untuk tetap menjalankan komunikasi yang baik dimanapun kita berada tanpa mengeluarkan biaya transport dan akomodasi, tetapi dapat menjalin hubungan komunikasi yang semakin praktis dan ekonomis, ya. Ini bisa dengan seluruh cabang di seluruh wilayah Indonesia, ya, juga dunia, juga dengan para prinsipal, dengan pelanggan, dan dengan siapapun, dengan lebih efektif dan efisien untuk menjalankan operasional yang lean dan excellent, ya. Sosial media juga mengambil peranan yang cukup besar selama pandemi ini, ya, karena saya juga kebetulan aktif di media sosial seperti Instagram, YouTube, ya, sehingga saya memahami jika peran sosial media dalam dunia bisnis ini sangat penting. Melalui sosial media, saya mendapatkan wadah menginspirasi generasi muda dengan jangkauan yang sangat luas. Banyak pengusaha sukses yang kami undang juga untuk memberikan inspirasinya dan insight dalam dunia bisnis. Saat ini sudah begitu banyak milenial sukses yang memulai bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan sosial media. Mereka sudah bisa meraih omset puluhan miliar hingga triliunan, ya, padahal mereka memulai bisnis dari awal pandemi. Ini tentunya adalah sebuah opportunity yang baik di masa pandemi, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk sukses, ya. Jadi bagi orang atau pimpinan perusahaan yang selalu memiliki mindset positif dan jeli melihat peluang, ya, di tengah era new normal ini, peluang usaha bisa semakin luas dan terbuka lebar. Dalam menjalankan bisnis di era new normal ini, kita harus terus-menerus membangun terobosan baru dengan terus berinovasi. Kita tidak bisa hanya diam dan memilih cara yang konservatif saja. Tidak bisa hanya diam di zona nyaman.
dan hanya ikut arus gitu ya. Karena seperti orang itu hanya ikan mati yang ikut arus. Namun kita harus mempunyai ide-ide yang kreatif ya, yang saat ini without the box. Jadi untuk mengembangkan terobosan-terobosan bisnis di masa depan berbasis teknologi ya, tentunya ini harus dilandasi dengan purpose atau suatu tujuan yang mulia. Saat ini Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sangat besar potensinya. Indonesia memiliki generasi produktif yang kita kenal sebagai generasi milenial sebesar 47,75% dari jumlah penduduk. Generasi produktif jumlahnya 128 juta jiwa. Dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang, bertambah dengan generasi Z sebanyak 28%. Sehingga total penduduk memasuki generasi produktif ada 167 juta jiwa. Dan ini membuat Indonesia memiliki kekuatan pertumbuhan yang terbesar di Asia, bahkan dunia. Sebagai salah satu visi dan tujuan hidup saya untuk menciptakan 1 juta entrepreneur melalui jaringan bisnis kami, sosial media, Yayasan Hermanto Tanoko, dan sebentar lagi kami akan membangun sebuah sekolah menengah gratis bagi putra-putri yatim piatu Indonesia yang sekolahnya kami beri nama SMK Tanoko ya. Di sana akan diajarkan 50% akademis dan 50% diajarkan bisnis oleh para pengusaha teman-teman saya semua. Sehingga lulusan dari SMK Tanoko kami harapkan akan menjadi wirausaha yang mandiri ya. Setelah sukses di tahun 2020 lalu, tahun ini kami kembali menyelenggarakan Idea Cloud 2021, sebuah event entrepreneurship yang terbesar di Indonesia secara virtual. Idea Cloud 2021 adalah sebuah entrepreneur ecosystem yang akan kami bagi menjadi 4 sub, yaitu Idea Cloud Conference, Idea Cloud Incubator, Idea Cloud Pitch Partner, dan juga Idea Cloud Ventura. Para peserta Idea Cloud tidak lagi hanya memperoleh pengetahuan, insight, inspirasi, ide dari para tokoh-tokoh pembicara, tapi kami juga memberikan wadah ya. Jadi bagi para milenial yang ingin menjadi entrepreneur gitu ya. Idea Cloud akan menjadi sebuah ekosistem bagi para entrepreneur dan UMKM untuk mendapatkan begitu banyak ide-ide dan inspirasi, dilengkapi dengan program training yang ditempah mentor berpengalaman, dan selanjutnya dapat memperoleh strategic partner atau pendanaan agar bisnisnya bisa semakin besar dan maju untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Last but not least, dalam menjalankan kehidupan maupun membangun usaha apapun, kita harus memiliki mindset yang positif dan semangat yang tinggi untuk meraih impian ya. Dengan berkumpul orang-orang yang rich akan positif mindset, rich pengalaman, rich pengetahuan, rich kebaikan, rich bisnis yang dilandasi purpose dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Sehingga saya yakin bisnis usaha apapun jika tujuannya mulia pasti akan terus berkembang seperti bola salju ya. Demikian yang kami dapat berikan dalam pertemuan kali ini. Semoga sharing saya bermanfaat dan memberikan inspirasi. Stay humble, stay positive, stay on fire.